Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 Praktikum Bioinformatika yang beranggotakan Anissa Aprielita, Kamelia Putri M. Nur, Anita Mayangsari, dan saya sendiri Nasrifal. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menggunakan web NCBI dan web RSCM PBD guna untuk melihat bagaimana bentuk struktur dari beberapa protein. Untuk proteinnya sendiri kami mengambil contoh 1 PGL, 4 ALD, dan 1 SMD. Baiklah, untuk yang pertama protein yang pertama akan dipandu oleh Saudari Anissa Aprielita. Kepada Saudari Anissa, kita persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Pertama kita buka website NCBI. Selanjutnya pada all database kita pilih protein. Lalu kita ketik 1 GPL di search. Nah, selanjutnya pada search database-nya itu kita pilih PDB. Nah, di sini keluar hasil bahwa untuk panjang asam aminonya itu 432 amino acid dengan accession number-nya itu 1 GPL. Ke bawah lagi, Put. Untuk organismenya itu Cervia porcellus. Untuk organisme Homo sapiens-nya tidak ada, maka menggunakan organisme Cervia porcellus. Dan di bawahnya itu juga terdapat beberapa artikel-artikel yang bisa kita klik di PubMed. Nah, di sini untuk sort-nya di bagian lokasi berada pada posisi 1 sampai 432 dengan organisme Cervia porcellus. Untuk jumlah taksonnya 10.141. Di bawahnya juga ada sex strength pada posisi 1 sampai 6. Untuk tipenya yaitu sheet, untuk fungsinya yaitu strength 1. Dan di bawahnya itu ada sex strength selanjutnya berada pada posisi 8 sampai 13 dengan tipe sex strength-nya itu sheet dengan fungsi atau node-nya itu strength 2. Selanjutnya itu region atau daerah yang berada pada posisi 26 sampai 316 dengan nama domain 1. Untuk fungsinya yaitu NCBI domains. Untuk region di bawahnya itu pada posisi 35 sampai 315 dengan nama pancreatic lipase-like. Untuk fungsinya pancreatic lipase-like enzyme. Dan ke bawahnya masih sama seperti itu, sex strength sampai ke bawah. Udah. Selanjutnya kita melihat identify conserve domain di sebelah kanan, ya. Diklik. Nah, pada halaman ini kita bisa melihat grafiknya. Pada list of domains hits-nya. Nah, yang pertama itu ada lipase dengan nomor accession-nya itu PFAM 00151 dengan deskripsinya itu lipase dan dengan interval 2 sampai 319. Begitu juga dengan plat atau PLAT dengan nomor accession-nya segitu dan deskripsi serta intervalnya 322 sampai 432 dan tertera e-value-nya. Nah, pada gambar di atasnya itu terdapat sekuen, ada specific hits, dan super family. Untuk sekuennya itu ada active site, ada catalytic triad, dan nucleophilic.
selanjutnya pada specific hits itu pada lipase tertera ada value sama description-nya. Untuk superfamily pada plate superfamily-nya itu tertera value dan deskripsinya. Dikembalikan back. Nah, yang tadi itu secara umum, untuk secara khususnya bisa kita lihat pada region pada CDD. Nah, yang itu. Kita klik. Nah, di sini kita bisa melihat informasi bahwa lipase adalah esterase yang dapat menghidrolisis rantai panjang aksil trigliserida, monogliserida, glisero, dan asam lemak bebas. Nah, ciri khas lipase ini yaitu aktivasi. Nah, di sini kita juga bisa melihat katalitik triad, ada active site, dan ada nukleofilik, sama seperti grafik yang sebelumnya kita lihat. Di sini juga terdapat struktur 3 dimensi yang bisa kita klik. Ya, struktur 3 dimensi menggunakan aplikasi CN3D. Boleh diklik, Pot. Nah, di sini terlihat tampilan dari struktur 3 dimensi pada pankreat lipase-like. Nah, kita bisa mengganti berbagai bentuk, klik style, favorit, enggak ada. Nah, di sini bisa menggantinya dengan worms, dengan tubes, dengan wire, dengan ball and stick. Salah satunya aja. Ball, ya. Nah, kita bisa mengganti-ganti sesuai keinginan bentuknya. Baiklah, setelah itu ditutup lagi, Put. Nah, di bagian bawahnya itu terdapat pohon filogenetik atau hierarkinya. Setelah itu di bawahnya lagi itu ada sekuen perbandingannya sampai ke bawah. Nah, lanjut di web RCSB PDB. Klik RCSB PDB. Lalu klik satu GPL. Search. Nah, di sini terlihat tampilan mengenai 1 GPL atau protein 1 GPL. Dengan artikelnya itu RP2 lipase dengan nomor D-nya segitu. Terus klasifikasinya serin esterase, untuk organismenya itu Chavia porcellus. Dan di sini tidak terdapat mutasi dan terdapat protein membran. Di bawahnya juga dijelaskan mengenai eksperimental data. Ke bawah lagi, Put. Nah, di sini terdapat makromolekul konten, di mana total berat strukturnya itu 47,92, jumlah atomnya 3.612, untuk jumlah residu yang dimodelkan itu 432, untuk jumlah residu yang disetorkan itu 432, dan rantai protein uniknya itu berjumlah 1. Dan di sebelahnya terdapat literatur. Dan bisa kita klik di PubMed, serta terdapat nomor DOI-nya. Selanjutnya untuk gambar, ke bawahnya ada makromolekul dan lain-lainnya, sampai ke bawah. Selanjutnya untuk gambar struktur 3 dimensinya bisa kita download file dengan format PDB. Kita bisa menggunakan aplikasi Chimera. Klik file, fetch by ID,
1 GPL. Terlihat bahwa inilah tampilan dari struktur 3 dimensi pada Chimera. Nah, kita juga bisa mengganti bentuk-bentuknya. Coba ganti bentuk. Bisa ganti dalam bentuk ball and stick, bisa ganti dalam bentuk wire, dan lain-lainnya. Baiklah, mungkin segitu penjelasan dari protein 1 GPL, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Anissa Prielita yang telah menerangkan bagaimana cara mencari struktur 3 dimensi daripada protein 1 GPL tadi. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melihat bentuk dari struktur protein 4 ALD. Ya, 4 ALD. Mungkin kepada saudari Camelia kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator untuk selanjutnya yaitu protein 4 ALD. Pertama kita klik website NCBI, kemudian pada all database pilih protein, kemudian pada ini buat 4 ALD, kemudian tekan search. Pada bagian sort database, klik PDB, kemudian inilah tampilannya. Pada bagian ini kita dapat mengetahui bahwa panjangnya itu adalah 363 asmamino dengan position number to 4 ALD, kemudian organismenya itu Homo sapiens, dan di bawahnya juga terdapat referensi artikel lain dapat diklik di PubMed-nya. Kemudian untuk di sini juga ada sort untuk nomor 1 sampai 363. Itu organismenya Homo sapiens dengan jumlah takson 9.606. Kemudian sex strain nomor 9 sampai 23 dengan tipe helix dengan fungsi itu helix 1. Kemudian region dengan nomor 12 sampai 342 dengan region dengan nama FBP aldolase 1A. Kemudian dengan fungsi fruktosa 1,6-bifosfat aldolase, kemudian juga sex strain nomor 28 sampai 33 dengan tipe set dan notnya itu strength. Dan juga dapat dilihat ke bawahnya juga ada susunan dari sekuensnya. Yang dapat dilihat ke atas pada identify conserved domains. Pada conserved domain ini dapat dilihat list of domains-nya, yaitu ada nama accession-nya, deskripsi, dan juga intervalnya. Kemudian untuk glikolitik spesifiknya itu dapat dilihat di sini. Ada spesifik hitnya dan evalunya. Kemudian juga ada ininya. Oke, kita kembali. Itu merupakan penjelasan konsep domain secara umum. Untuk yang secara spesifiknya dapat dilihat di region yang CDD. Pada ini terdapat active site, catalytic, intersubmit, kemudian juga terdapat pohon filogenetik
dan juga ada reference sequence pembandingnya. Kemudian untuk melihat tampilan 3 dimensi dari protein ini, kita lihat di gambarnya. Untuk melihatnya dapat dibuka dengan NC3D. Ini merupakan tampilan 3 dimensinya. Kita dapat mengubah dengan menekan dengan klik style. Kemudian ini dapat bentuk tube, juga dapat bentuk file. Tadi lihat perbedaannya. Oke. Selanjutnya kita bisa juga melihat di website RCBS PDB. Kemudian pada bagian search ini kita buat 4ALD dan search. Pada bagian ini ada jurnalnya, dapat lihat di sini, atau kita dapat mengklik nomor doi-nya. Terus ada klasifikasinya, yaitu LYASE, dengan organismenya yaitu Homo sapiens, dan mutasinya dan tidak terdapat mutasi. Kemudian juga ada eksperimen data. Terus pada bagian ini juga terdapat makromolekulnya, yaitu ada berat total strukturnya tuh, terus ada jumlah atomnya, jumlah residunya, terus deposit residu, dan terdapat satu protein unik. Juga terdapat literatur di sebelah sini. Untuk melihat gambar struktur 3 dimensi, kita dapat klik pada bagian download file dengan PDB format. Untuk melihatnya, kita dapat membuka di Chimera. Kemudian pilih file, fetch by, terus buat 4ALD. Ini merupakan struktur 3 dimensinya. Kita dapat juga mengubah di action, kemudian atom, pilih mungkin Y. Dapat dilihat perbedaannya. Mungkin sekian, dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada saudari Camelia yang telah menjelaskan tadi cara mencari struktur dari protein 4-ALD menggunakan web NCBI dan juga dari web RCSB PDB tadi. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mencoba melihat struktur 3D dari protein 1 SMD. Untuk yang akan menjelaskannya mungkin kita persilahkan kepada saudari Anita. Kepada saudari Anita dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sekarang kita akan melihat protein 1 SMD. Pertama kita dari L database kita ubah jadi protein. Kemudian kita cari 1 SMD. Kemudian kita search. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, pada search database kita klik yang PDB. Kemudian kita bisa mengetahui panjang yaitu 496 asam amino dengan nomor ACC number-nya itu 1 SMDA. Kemudian organismenya itu Homo sapiens. Scroll ke bawah lagi, ya. Dan di sini kita juga bisa
melihat berbagai artikel dan jurnal-jurnal pada PubMed. Pada bagian search nomor 1 sampai 496, itu organismenya adalah Homo sapiens dan jumlah taksonnya itu 9.606. Pada region bagian 1 sampai 386, region name-nya itu domain 1 dan fungsinya NCBI domain. Kemudian untuk region urutan 10 sampai 401, region name-nya itu AMI-AC, BAC, EUK, AMIA. Dengan fungsinya yaitu domain katalitik alfa amilase ditemukan pada bakteri dan amilase alfa eukariotik, juga disebut 1,4 alfa deglukan 4 glukanohidrolase. Kemudian untuk sex strain-nya dari urutan 12 sampai 18, sex strain tipenya itu SID dan fungsinya untuk strain 1. Untuk sex strain dari urutan 21 sampai 30, sex strain type-nya itu helix dan fungsinya helix 1. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita juga bisa melihat originnya, yaitu origin adalah sequence-nya dari urutan 1 sampai 481. Kemudian kita akan melihat, kita scroll ke atas dulu. Pada bagian analis di sequence, kita klik identify conserve domain. Nah, setelah terlihat tampilan seperti ini, kita bisa mengetahui informasi di list of domain hits, yaitu ada nama, accession, description, interval, dan e-value, di mana namanya itu dari protein ini ada AMI-AC, BAC-EUK, AMI-A, kemudian ada AA, MYC. Kemudian kita juga bisa mengklik pada bagian specific hits. Di sini kita akan mendapatkan informasi tentang AMI, AC, BAC, EUK, AMYA. Dan pada bagian grafik yang super family, kita klik dan ini akan menampilkan informasi tentang AAMYC family, super family. Kemudian kita kembali kepada halaman yang sebelumnya. Kita scroll ke bawah. Nah, pada bagian region yang ada tulisan CDD 200.456 itu kita klik. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi tentang protein tersebut, yaitu kita bisa mendapatkan informasi seperti active site, catalytic site, dan CA binding site. Di sini kita juga bisa melihat tampilan 3 dimensi dari proteinnya. Kita klik dulu gambar 3D-nya. Nah, jadi seperti ini tampilan 3 dimensi dari protein AMYAC, BAC, EUK, AMYA pada CN3D. Kita di sini juga bisa mengubah tampilannya. Kita klik style dulu, kemudian rendering shortcut untuk merubahnya menjadi bentuk ada worms, tube, wire, ball, and stick. Nah, kita bisa, misalnya kita akan mengubah bentuknya menjadi ball and stick. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya. Kemudian kita juga bisa mengubah warnanya. Kita klik style, kemudian coloring shortcut, misalnya kita hanya akan melihat residunya. Nah, kita klik bagian residu. Jadi ini adalah tampilan dari residu AMYAC, BAC, EUK, AMYA. Kita close dulu bagian ini ya, Puput. Di scroll ke bawah.
Nah, di sini kita juga bisa mendapatkan informasi tentang ini merupakan pohon filogenetik. Kemudian di bawahnya kita juga bisa mendapatkan informasi tentang sekuen pembanding. Selanjutnya kita akan melihat protein ini pada RCSB PDB. Kita klik bagian itu. Nah, di sini pada bagian search kita ketik lagi protein 1 SMD. Nah, di sini kita mendapatkan informasi tentang protein 1 SMD ini dari Human Salivary Amylase. Kita juga bisa melihat beberapa artikel di DOI, ini di nomornya. Kemudian klasifikasinya itu hidrolase glikosil, kemudian organismenya itu Homo sapien dan tidak terjadi mutasi. Di bawahnya kita juga bisa melihat eksperimental data snapshot-nya, metodenya, resolution, dan R-value work-nya. Nah, di sini kita juga bisa melihat tentang makromolekul kontennya, yaitu total structure weight-nya, yaitu 56,03 kDa, atom count-nya 4117, model residu count-nya 496, kemudian deposit residu count-nya 496, dan yang terakhir unique protein change-nya itu ada 1. Kita scroll lagi ke atas. Di sini kita juga bisa melihat literatur lainnya. Di sini kita juga bisa scroll ke atas lagi ya. Mendownload filenya, dengan format PDB di aplikasi Chimera. Nah, kita buka. Kemudian kita klik bagian file. Nah, kita klik yang fetch by ID. Kemudian yang itu kita isi dengan 1 SMD. Nah, kita klik fetch lagi. Nah, jadi kira-kira seperti ini tampilan 3D-nya. Kita juga bisa merubah bentuk. Kita pilih apa ya? Kita pilih, kita bisa merubah warnanya. Klik. Nah, kita bisa merubah warnanya. Dan kita bisa juga merubah yang lainnya. Dan merubah dari bentuknya. Mungkin itu saja penjelasan dari protein 1 SMD. Dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Anita Mayangsari yang telah menjelaskan bagaimana cara melihat struktur 3D dari protein 1 SMD. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan mengenai cara melihat struktur 3D dari beberapa protein yang kali ini kami contohkan dengan beberapa protein, yaitu 1 GPL, 4 ALD, dan 1 SMD. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih terkhususnya kepada Saudari Zakiatul Fitri Rosadi dari kelompok 1 yang telah membantu dalam merekor tugas ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.